Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Wa minha, dan adalah di antara khususiyah atau keistimewaan Nabi, maksudnya Nabi Muhammad ya. Anna Allah Ta'ala waqqarahu fi nidaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi dalam panggilannya ya. Falam yunadihi bi ismihi, oleh karena itu Allah tidak memanggilnya dengan namanya saja, dengan nama alamnya ya. Bal nadahu bi asna awsafihi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah memanggilnya dengan sifat-sifat, dengan panggilan sifat-sifat yang luhur. Qala, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nabi itu pangkat, bukan nama alam ya. Bukan nama alam. Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Rasul itu juga pangkat ya. Wa hadhil khususiyatu lam tathbut li ghairihi. Adapun khususiyah ini ya tidak tetap kepada selain Nabi Muhammad. Artinya tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad ya. Bal inna kullam minhum nudiya bi ismihi, akan tetapi setiap ya di antara para nabi itu dipanggil oleh Allah dengan nama alamnya saja. Nama alamnya saja. Faqalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam ya, Adam itu nama alam ya. Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Surat Al-A'raf ayat 19. Id qala Allahu ya Isa ibn Maryam al-kur ni'mati 'alaika. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata ya Isa, wahai Isa ibn Maryam, putra Maryam. Isa itu bukan nama pangkat tapi nama alam. Udhkur ni'mati 'alaika. Ingatlah akan nikmatku yang diberikan kepada engkau. Surat Al-Maidah ayat 110. Ya Musa innahu anallah. Wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Allah. Jadi yang memberi nama Allah itu ya Allah sendiri ya. Surat An-Naml ayat 9. Ya Nuh bisalamin. Wahai Nuh, turunlah kamu dengan selamat. Turun dari perahu itu ya, maksudnya ketika banjir bandang yang melanda Nabi Nuh. Jadi itu semua dipanggil nama, ya Musa, ya Nuh. Ya Daud, surat Hud ayat 48. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Surat Shad ayat 26. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuah, dengan keimanan, dengan kekuatan, power keimanannya. Surat Maryam ayat 12. Wala yakhfa, dan tidak samar, atau dalam bahasa Indonesianya itulah ya. Wala yakhfa, tidak, atau dalam bahasa Indonesia tidak menjadi rahasia lagi ya. Ala ahadin, pada seseorang, tidak samar pada seseorang, tidak jadi rahasia lagi. Artinya sudah diketahui umum ya. Anna sayyida idza za'a ahadu mubaidihi atau abidihi, bahwasanya seorang tuan ya, seorang majikan ya. Idza za'a ahadu ubaidihi atau abidihi sama saja. Apabila seorang daripada budaknya memanggilnya
memanggil bi afdali ma wujida fihi minal awsafil aliyah wal akhlaqis saniyah, pasti dengan panggilan yang paling utama yang ada, yang didapat atau yang ada pada diri sayyid itu, majikan itu. Misalnya daripada sifat akhlak yang mulia dipanggilnya. Tidak mungkin seorang budak memanggil ya, seenaknya sendiri. Wada'al akharina bi asma'ihimul a'lam ya. Allah memanggil selain para nabi yang lain ya dengan nama mereka yang alami. Nama yang alam ya. Allati la tus'aru yang tidak disampaikan ya. Biwasfin minal awsafi wala bihulukin minal akhlaqi ya. Dengan sifat-sifat ataupun akhlak-akhlaknya. Allah tidak menyampaikan itu. Kana man da'ahu bi afdhalil asma'i wal awsaf a'azza alaihi wa aqraba mimman da'ahu bi ismihil alam. Ya, orang yang dipanggil dengan nama yang paling utama dan sifat yang paling utama a'azza alaihi wa aqraba. Paling ya, pasti ia paling mulia dan paling dekat ya, paling dekat, menunjukkan kedekatan. Mimman da'ahu bi ismihil alam, ketimbang orang yang dipanggil dengan namanya saja, dengan nama alamnya saja ya. Wa hadza ma'lumun bil urfi. Ini sudah maklum ya. Diketahui umum bil urfi dengan uruf atau kebiasaan. Ya, misalnya saya contohkan ya. Ya, misalnya Raja Malwapati yang bernama Angling Dharma itu tidak mungkin dipanggil oleh bawahannya dengan nama saja ya, dengan nama alamnya saja, dengan Angling Dharma, pasti dengan Sang Prabu atau junjungan. Kenapa itu? Itu untuk memuliakan. Misalnya ada seorang kiai lagi. Orang yang memuliakan kiai itu pasti dipanggil pangkatnya. Pasti orang itu memanggil pangkatnya. Pasti disebut kiai haji. Kalau hanya namanya saja berarti itu tidak memuliakan ya. Tidak memuliakan. Contoh itu hanya contoh. Anna man du'iya bi afdhali asma'ihi wa bi akhlaqihi kana zalika mubalaghatan fi ta'dhimihi wa ihtiramihi. Bahwasanya orang yang dipanggil dengan paling utama namanya dan akhlaknya, maka orang itu, panggilan itu lebih mubalaghatan, lebih sampai atau lebih gampangnya lebih lebih melampaui dalam mengagungkan dan memuliakannya. Kalau orang itu dipanggil dengan nama yang paling utama. Misalnya apa itu di Indonesia ada namanya keturunan Ndoro misalnya. Ndoro atau raja itu ya, anaknya raja pasti dipanggil Ndoro. Karena itu sekali lagi membuktikan adalah mentaklimi dan memuliakan ya. Wa minha, dan diantara khususiyah dan atau keistimewaan Nabi, anna mu'jizata kulli nabiyyin insaramat wa anqadat. Bahwasanya mukjizat setiap nabi itu ya akan berakhir, pasti berakhir dan habis, selesai. Ya. Setiap nabi pasti selesai, ditinggal wafat, ya mukjizatnya juga hilang, tidak ada. Ya, semua nabi itu wa mu'jizatu sayyidil awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pemimpin orang-orang awal dan akhir, maksudnya Nabi Muhammad ya,
Wahia adapun mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Baqiyatan seraya tetap ila yaumiddin. Tetap sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Itu mukjizat Al-Qur'an, hanya satu saja mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang langgeng sampai hari kiamat. Wa minha, ya, di antara khususiyah Nabi atau keistimewaan Nabi itu annahu jida fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam ma huwa adharu fil ijaz min mu'jizati ghairihi. Bahwasanya keadaan, ya, saatnya itu, ya, didapatkan dalam mukjizat Nabi itu ma huwa adharu fil ijaz, sesuatu atau mukjizat yang lebih jelas, yang lebih zahir, yang lebih tampak fil ijazi dalam kemu'ijazannya. Ijazannya itu ya kemukjizatannya. Lebih tampak kemukjizatannya atau keijazannya. Min mukjizati ghairihi, ketimbang dari mukjizat-mukjizat selain Nabi Muhammad. Misalnya kata fajuril ma'i min baini asabi'ihi, seperti, ya, memancarnya air min baini asabi'ihi, di antara jari jemari Nabi Muhammad. Kenapa itu lebih zahir, lebih tampak kemukjizatannya? Fa innahu, karena sesungguhnya, ya, memancarnya air dari jari jemari Nabi itu ablagu fi kharqil ada, adalah lebih melampaui, lebih sangat melampaui dalam hal di luar adat, di luar kebiasaan akal manusia. Lebih luar biasa lah intinya, ya. Min tafajjurihi minal hajari, ketimbang memancarnya air dari batu. Ini terjadi kepada Nabi Musa, memancar 12 air dari batu. Lianna jinsal ahjari mimma yatafajjaru minhul ma'u, karena jenis batu itu termasuk dari sesuatu yang bisa memancar darinya, atau air bisa memancar darinya. Ya, karena batu itu kadang-kadang bisa memancar air tanpa adanya mukjizat. Itu di rumah saya, di utara rumah saya itu ada batu yang keluar air. Itu kenapa, ya, mukjizat Nabi Muhammad lebih tampak kemukjizatannya daripada mukjizat Nabi selain beliau, ya. Seperti contoh ini, karena bisa saja air keluar dari batu, ya, tapi tidak dengan air keluar dari jari jemari. Itu yang disebut ablagu fi kharqil ada, lebih sangat di dalam menembus kebiasaan. Fakanat mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam bi infijaril ma'i min baini asabihi syarifah. Maka ada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi infijaril ma'i min baini asabihi syarifah, dengan memancarnya air di antara jari jemari Nabi yang mulia, ablagu min infijaril hajari li Musa alaihissalam, lebih sangat melampaui daripada memancarnya air dari batu untuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Meskipun sama-sama mukjizat, Nabi Muhammad yang memancar dari jemari itulah yang lebih melampaui daripada keluar dari batu, ya. Wa minha, dan diantara khususiyah Nabi Muhammad atau keistimewaan Nabi Muhammad, annallaha subhanahu wa ta'ala yaktubu li kulli nabiyyin minal anbiya'i minal ajri biqadri a'mali ummatihi, bahwasanya Allah mencatat dari masing-masing nabi daripada nabi-nabi
mencatat pahala ya sesuai amal-amal umatnya dan keadaan wa ahwaliya, keadaan umatnya, wa aqwaliya, dan ya ucapan umatnya. Wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam satru ahlil jannah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah separuh dari penduduk surga. Wa qad akhbarallahu ta'ala annahum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan sungguh telah menginformasikan Allah ya, bahwasanya umat Nabi Muhammad itu khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diperuntukkan untuk manusia. Wa innama kanu khairal umami, hanyalah mereka itu karena mereka itu sebaik-baik umat. Kenapa? Limat tasafu bihi minal ma'arifi wal ahwal. Karena mereka mempunyai sifat daripada sifat kemakrifatan, hal, kondisi hati yang baik, dan perkataan dan wal aqwali, dan perkataan yang unggul, wal amali, dan amal-amal yang unggul juga. Itu kenapa Nabi Muhammad sebagai umat, maksud saya umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik. Fama min ma'rifatin wala hadatin wala ibadatin wala maqalatin wala syai'in yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Tidak ada dari suatu ma'rifat, pengenalan kepada Allah, dan kondisi hati, tidak pula daripada ibadah, kata-kata atau ucapan atau sesuatu pun yang bisa dijadikan dekat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mimma dalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilaihi ya. Dari apa yang telah memberikan petunjuk ya, dan mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Illa walahu ajrun min amali bihi. Salah, illa walahu ajru man amila bihi. Kecuali baginya ya, mendapat pahala orang yang mengamalkannya. Jadi misalnya saya memerintahkan untuk mengerjakan sedekah ya, maka ada orang yang melaksanakan perintah saya untuk bersedekah. Kemudian ia bersedekah, maka saya juga mendapat pahala daripada orang yang melakukan sedekah itu karena atas perintah saya. Maksudnya atas ucapan atau dakwah saya. Makanya dalam sebuah keterangan ya, man dalla ala khairin falahu mislu man amala bihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang itu memperoleh pahala seperti orang yang mengamalkannya. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena firman, maksudnya saya karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk kebaikan, petunjuk Islam ya, maka orang itu memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau mengikutinya. Mislu ujuri man tabi'ahu, seperti orang yang mengamalkan atau mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Ya, atau la yunqasu dzalika min ujurihim syai'ah. Tidak dikurangi daripada pahala, sedikit pun daripada pahala di antara mereka yang mengamalkan itu. Ya. Tidak dikurangi. Ya. Itulah kelebihan umat Muhammad. Ya. Menunjukkan kebaikan meskipun ia tidak mengerjakan akan mendapat pahala ya, bagi orang yang mengerjakannya.
karena ia sudah menunjukkan jalan yang baik ya tentunya. Wala yablughu ahadun minal anbiya'i ila hadhil martabati. Seseorang pun dari para nabi tidak akan sampai kepada ya kedudukan ini ya, maksudnya kedudukan yang dimiliki Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Waqad jaa fil hadis, dan telah datang di dalam suatu keterangan hadis, al khalqu iyalullah, makhluk semuanya itu adalah keluarga Allah, tamu Allah. Fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum liiyalihi, ya, paling dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah paling bermanfaatnya mereka itu kepada keluarganya. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam qad nafa'a syatra ahlil jannah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bisa bermanfaat untuk separuh dari penduduk surga, ya, wa ghairuhu, dan selainnya Nabi, maksudnya selain Nabi Muhammad daripada nabi-nabi selainnya, innama nafa'an juz asyatri, juga ya, atau maka mereka itu juga bermanfaat kepada sebagian atau bagian dari separuh lainnya ya. Bukan maka ini ya. Saya ulang ya. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam qad nafa'a satra ahli jannah. Apabila ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bermanfaat kepada separuh dari penduduk surga. Dan apabila selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad hanyalah bermanfaat ya. Mereka itu hanyalah bermanfaat ya. Selainnya Nabi daripada nabi-nabi ya, juz asyatri akan bagian separuh yang lain. Kanat, maka ada manzilatuhu, kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qurbi ya, dalam hal kedekatannya dengan Allah, atau dalam hal kedekatannya Rasulullah ala qadri manzilatihi fin naf'i, sesuai ya, kadar kedudukannya Nabi fin naf'i, dalam memberikan manfaat ya. Nabi itu orang yang paling di antara para nabi yang paling banyak memberikan manfaat. Bahkan umat-umat yang lain di padang mahsyar itu semua minta syafaat kepada Rasulullah. Itulah disebut syafaatul uzma. Fama min arifin min ummatihi illa walahu sallallahu alaihi wasallam mithlu ajri ma'rifatihi. Tidak ada dari seorang yang ma'rifat ya, kepada Allah dari umatnya Nabi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat pahala seperti pahala ma'rifatnya orang itu, ma'rifatnya umatnya Nabi itu, mudhafan ila ma'arifihi, karena disandarkan kepada ma'rifatnya Nabi, ma'rifatnya Nabi. Karena apa? Ma'rifat Nabi itu tentu telah diajarkan, sehingga kalau ada daripada umatnya memperoleh ma'rifat, maka Nabi juga mendapat bagian pahala ya. Itu bisa jadi hal itu ya, mudhafan, bisa saja jadi hal seraya disandarkan kepada ma'rifatnya Nabi. Wa ma min dhi halin min ummatihi illa walahu mithlu ajrihi ala halihi. Tidak ada dari umatnya Nabi yang mempunyai hal ya, gampangnya mempunyai perilaku yang baik daripada umatnya, illa walahu mithlu ajrihi ala halihi, kecuali Nabi mendapat pahala daripada halnya, perilaku baiknya daripada umatnya itu. Nabi juga mendapatkan mazmuman seraya tercakup atau terhimpun ila ahwalihi sallallahu alaihi wasallam,
kepada atau karena terhimpun kepada hal-halnya Nabi Muhammad SAW, karena terhimpun kepada kondisi atau perilaku-perilaku Nabi yang telah dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu Nabi dapat bagian pahala. Wa ma min maqalatin yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala illa walahu sallallahu alaihi wasallam mithlu ajri dzalikal qauli. Tidak ada daripada ucapan, maksud saya, tidak ada daripada ucapan-ucapan yang dijadikan mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, illa walahu sallallahu alaihi wasallam mithlu ajri dzalikal qauli, kecuali Nabi seperti mendapat pahala seperti ucapan orang itu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malmuman ila maqalatihi, karena terhimpun atau seraya terhimpun atau tercakup ila maqalatihi wa tablighi risalatihi, kepada makalahnya Nabi, kata-katanya Nabi, ucapannya Nabi, dan penyampaian risalah oleh Nabi, penyampaian risalahnya Nabi. Intinya semuanya itu tergantung atau terpaut atau terkait kepada keadaan Nabi. Ucapan itu tentu juga meniru daripada atau mencontoh ucapan yang pernah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tentunya, sehingga Nabi dapat bagian. Wa ma min amalin minal a'malil muqarrabati atau muqarribati, tidak ada daripada amal-amal yang mendekatkan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallah azza wa jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, min salatin wa zakatin wa itkin. Contohnya amal itu nyatanya daripada salat, misalnya zakat, wa itkin, dan memerdekakan budak, wa jihadin, dan berjihad, wa birrin, dan berbuat baik, wa ma'rufin, dan memerintahkan kebaikan, wa zikrin, dan berzikir, wa sabrin, dan sabar, wa afin, dan memberi maaf, wa safhin, serta memberi maaf juga sama artinya. Tidak ada amal seperti salat, zakat, jihad, dan sebagainya, illa walahu sallallahu alaihi wasallam mithlu ajri amilihi, kecuali Rasulullah mendapat pahala seperti pahala pengamalnya. Mazmuman, karena atau tercakup ila ajrihi ala a'malihi, kepada pahalanya amil ala amali, atas amal-amalnya Nabi, karena Nabi itu banyak amalnya seperti yang dicontohkan sampai bengkak. Oleh karena itu Nabi dapat bagian. Wa ma min darajatin aliyatin wa martabatin saniyatin nalaha ahadun, tidak ada daripada satu derajat yang tinggi dan kedudukan yang tinggi, nalaha ahadun, yang diperoleh oleh seseorang, min ummati, daripada umatnya, birsadihi wa dilalatihi, dengan petunjuk ataupun petunjuk Nabi, wa dilalati artinya petunjuk Nabi, sama artinya irsad itu membimbing, birsadi dengan bimbingan Nabi, wa dilalatihi, dan petunjuk Nabi, illa walau mithlu ajriha madmuman ila darajatihi wa martabihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi juga mendapat pahala karena atau seraya terhimpun atau karena tercakup semua martabat orang atau umatnya itu kepada derajat dan martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawa'afu dzalika bi anna man da'a min ummatihi ila hudan, dan menjadi berlipat ganda dzalika
ai dzalikal ajru, ya. Lipat ganda pahala itu, pahala yang diberikan kepada Nabi itu, bi anna man da'a, dengan cara sesungguhnya orang yang mengajak, ya. Caranya apa kok bisa bertambah? Bi anna man da'a min ummati, karena seseorang da'a yang mengajak seseorang itu min ummati ila hudan, daripada umatnya Nabi kepada petunjuk keislaman, petunjuk Islam, au sanna sunnatan hasanatan, atau membuat sunnah yang baik, ya. Kana lahu mislu ajri man amila bidzalika ala adadil amilin, maka Nabi memperoleh pahala orang yang mengamalkannya sesuai jumlah pengamalnya. Summa yakunu hadzal mudha'af, kemudian ada lipat pahala lipat ganda ini, ya, li nabiyina sallallahu alaihi wasallam, adalah kepada Nabi Muhammad saja, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu dalla alaihi wa arsada ilahi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan petunjuk dan bimbingan kepadanya. Wali ajli hadza baka Musa alaihissalam, oleh karena inilah, ya, Nabi Musa itu menangis, ya, Lailatul Isra'i, pada malam Isra, buka aghabatin bihi, ya, seperti nangisnya orang yang cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id yudkhilu min ummatihil jannata aktsara mimma yudkhilu min ummati Musa alaihissalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memasukkan kepada umatnya, ya, memasukkan ke surga, ya, lebih banyak Nabi memasukkan, aktsara mimma yudkhilu min ummati Musa, lebih banyak daripada Nabi memasukkan umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu Nabi Musa itu nangis cemburu, ya. Ya, cemburu itu bukan hasud, ya. Kalau hasud itu niatnya akan menghilangkan, cemburu, hasud itu ingin hilang nikmat orang lain, ya. Kalau gabtun itu atau gibtoh, ya, gibtoh itu, ya, cemburu, ingin memperoleh nikmat yang sama dengan orang lain, itu namanya gibtoh, ya. Ingin memperoleh nikmat seperti orang lain tanpa punya niatan atau punya doa untuk menghilangkan nikmat orang lain, itu gibtoh. Nah, gibtoh itu dianjurkan, ya, kalau dalam hal-hal agama, ibadah, ilmu misalnya. Tidak apa-apa cemburu, ya, hanya cemburu. Kalau sampai ingin hilang ilmunya orang atau rezekinya orang, yaitu namanya hasud. Walam yabki, dan tidak nangis siapa Musa, Nabi Musa, hasadan karena hasud, ya, ini, ya, hasadan karena hasud, kama yatawahhamuhu ba'dul jahalati, sebagaimana dipersepsikan oleh sebagian orang-orang bodoh. Jahilun jahalatun, ya, jamak. Jadi Nabi Musa itu nangis bukan karena hasud, tapi karena gibtoh, ya, cemburu. Banyak. Wa minha wallahu a'lam bishawab.